Jimat emas untuk membohongi wanita. Oke, kali ini aku mau cerita tentang teman kerjaku. Kita panggil aja namanya Mas Birto. Jadi Mas Birto ini terkenal playboy banget guys. Padahal kalau dilihat-lihat mukanya itu nggak ganteng-ganteng amat, hidupnya pun juga pas-pasan. Tapi dia bisa menaklukkan cewek yang cantik dan super kaya. Cewek itu adalah manajerku guys. Nah singkat cerita, Mas Birto sama manajerku pacaran. Mungkin sekitar 3 bulanan lah. Nah hingga suatu hari, si manajerku ini pergi ke salon dan menitipkan tasnya ke Mas Birto. Mas Birto katanya mau nungguin di luar sambil ngerokok. Sampai si manajerku ini selesai perawatan, mau bayar, dia manggil Mas Birto kan. Soalnya tasnya kan dibawa tadi. Pas dicariin, ternyata orangnya nggak ada, kabur. Mas Birto pergi membawa tas yang berisi uang. Dan waktu dihubungi, HP-nya itu udah mati. Manajerku langsung lapor polisi. Dan ternyata di kantor polisi itu udah ada laporan yang serupa juga. Dan pelakunya itu adalah Mas Birto, cowok yang sama. Singkat cerita, Mas Birto ini ketemu. Dan waktu ditanyain polisi, kenapa dia bisa pacaran dengan beberapa cewek kaya, jadi dia itu punya jimat emas yang ditaruh di bibirnya. Jadi kalau dia ngomong apapun itu, selalu dipercayai sama lawan jenis. Aduh, ngeri banget. Semoga kita dijauhkan dari cowok-cowok kayak gitu ya. Susah meninggal gara-gara pakai jimat. Cerita kali ini tuh bener-bener plot twist banget guys. Jadi gini, ada seorang cowok, kita panggil aja namanya Pak Jo. Dia tinggal bersama 2 orang anaknya, sedangkan istrinya sedang bekerja di luar kota. Pak Jo ini terkenal sebagai bapak yang pekerja keras dan agamis, karena dia itu rajin ke masjid dan selalu ikut pengajian. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, ternyata Pak Jo mempunyai jimat yang membuatnya susah untuk meninggal. Jadi suatu hari, Pak Jo mau pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Naasnya, di jalan, Pak Jo malah tertabrak truk. Kondisinya waktu itu lumayan parah, seluruh tubuhnya penuh luka. Matanya melek dan mulutnya mangap, seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi susah untuk dikatakan. Suaranya pun juga serak dan susah diartikan. Anaknya pikir, mungkin bapaknya sedang mencari istrinya. Tapi setelah istrinya datang, Pak Jo masih dalam kondisi yang sama. Tapi kali ini Pak Jo sudah tak sadarkan diri. Matanya merem tapi mulutnya terbuka dan mengorok. Begitu terus selama berhari-hari. Sang istri kasihan dengan keadaan suaminya. Lalu dia ngadain doa supaya diberi kesembuhan. Atau kalaupun mau diambil nyawanya, biar dia diberi kemudahan. Doa dilakukan bersama 40 orang dan dipimpin oleh Pak Kiai. Setelah doa bersama dilakukan, Pak Kiai ngasih sebotol air putih kepada sang istri. Air itu digunakan untuk membasuh seluruh badannya Pak Jo. Ajaibnya setelah dilakukan, Pak Jo sudah gak ngorok, keadaannya jauh lebih tenang dan akhirnya dia meninggal. Plot twistnya nih guys, ternyata Pak Jo ini mempunyai jimat warisan dari orang tuanya. Jimatnya itu berupa keris kecil. Dulu jimat itu udah dibuang oleh Pak Jo. Tapi ternyata jimat itu kembali lagi dan ngikutin Pak Jo sampai sekarang. Keluarganya pun juga baru tahu kalau ternyata Pak Jo pernah memiliki jimat. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam itu ya. Kerasukan setelah potong jimat jenazah. Oke guys, cerita kali ini tuh dialami oleh Azrul yang bekerja sebagai perawat di suatu rumah sakit. Hari itu Azrul dapat jadwal masuk shift siang. Nah kebetulan juga hari itu ada orang yang meninggal. Azrul dan 1 orang temennya bertugas untuk memandikan mayat seorang wanita tua. Biasanya kalau ada pasien yang meninggal di rumah sakit, perawat akan mengurusnya sampai mayat itu dipulangkan. Mereka akan mandiin, membersihkan, dan mengkafani si mayat sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Nah, saat bersih-bersih mayat di sekitar pinggangnya, Azrul ngelihat ada bungkusan hitam yang diduga jimat. Mau nggak mau, Azrul harus memotongnya karena mayat harus bersih dari segala macam benda-benda. Karena nggak mau dianggap lancang, Azrul menelpon keluarga si nenek untuk minta izin memotong benda aneh tersebut. Tapi guys, waktu memotong tali yang mengikat bungkusan itu, Azrul tiba-tiba merasakan ada angin yang bertiup di sekitar tengkuknya. Anginnya bertiup lembut. Azrul merasa merinding, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya hingga selesai. Nah, singkat cerita, jam 9 malam waktunya Azrul untuk pulang. Baru aja nyampe depan rumah, tiba-tiba kepala Azrul itu terasa berat hingga nggak sadarkan diri. Dia kesurupan. Sang istri pun memanggilkan Pak Ustadz dan ternyata guys, si penunggu jimat itu ikut Azrul sampai ke rumahnya. Untungnya semua bisa dimusnahkan dengan doa-doa.